mendengarkan podcast ini. Pada dasarnya percaya kepada Tuhan Yesus itu belajar hidup baru. Kalau seseorang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu berarti belajar hidup baru. Hidup baru ini tidak cukup dengan memeluk agama Kristen. Tidak cukup dengan pergi ke gereja. Jadi kalau orang sudah pergi ke gereja, lalu memeluk agama Kristen, itu belum berarti sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, konsep yang selama ini telah merusak bangunan berpikir banyak orang Kristen adalah merasa sudah menjadi orang percaya karena pergi ke gereja dan mengaku sebagai orang Kristen. Percaya kepada Tuhan Yesus itu berarti menyerahkan diri kepada kehendak atau keinginan Tuhan Yesus. Kalau mengacu pada etimologi kata percaya dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, kata percaya itu adalah pisteo, yang artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Jadi kalau seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, itu berarti menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Nah, objek yang dipercayai ini, saudaraku, harus dikenali pribadinya, bukan sekedar sejarahnya. Saudara mengenal nama Presiden Barack Obama? Anda membaca autobiografinya? Bukan berarti sudah percaya Presiden Barack Obama. Ini sama dengan relasi kita dengan Tuhan, saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan, Juru Selamat, dan kita bisa mengenal sejarahnya melalui Injil. Itu bukan berarti sudah percaya. Itu baru mengenal sejarah Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus itu berarti menyerahkan diri kepada objek yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus. Berarti kita mau mentaati Dia. Makanya kita harus mengenal pribadinya. Kita peka terhadap kehendaknya melalui pergumulan hidup, pergumulan doa. Setiap hari kita menumbuhkan kepekaan, menumbuhkan sensitivitas kita terhadap apa yang Tuhan ingini, saudara. Dan kita melakukannya. Nah, itu baru namanya percaya. Dan untuk bisa melakukan hal itu tidak mudah, juga tidak sulit, tapi sangat sulit. Inilah keselamatan itu sebenarnya. Itulah keselamatan. Jadi tanpa bertumbuh dalam pengenalan akan pribadi Tuhan dan kepekaan terhadap kehendaknya, itu berarti orang tidak berjalan dalam keselamatan atau tidak memperoleh, tidak menerima keselamatan yang Tuhan sediakan. Nah, belajar mengenal Tuhan, mengerti kehendaknya, itulah hidup baru. Itulah hidup baru. Kalau saudara hanya ke gereja dan mengaku Kristen, itu belum selamat. Mengaku percaya kepada Tuhan Yesus belum selamat. Kalau hanya pengakuan di mulut dan persetujuan pikiran. Kita harus membangunkan orang-orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran ini. Terutama orang-orang Kristen yang sudah menjadi Kristen sejak kecil. Seperti saya. Dari kecil Kristen dan memiliki bangunan iman
yang salah. Ya. Pseudo faith, iman yang palsu. Itu bukan iman yang menyelamatkan. Lebih rusak lagi kalau dua dasawarsa ini gencar sekali orang mengajarkan positive thinking yang disejajarkan dengan iman. Mempercayai Tuhan itu baik, mempercayai berkatnya tercurah, mengklaim janjinya dan pasti itu berkenaan dengan berkat jasmani biasanya. Ini lebih menyesatkan, saudara. Lebih menyesatkan. Sebab fokus hidup orang percaya tidak pada pribadi Tuhan Yesus, tidak pada kehendaknya, tidak pada rencana-rencananya. Hendaknya kita juga tidak merasa sudah hidup baru karena berhenti melakukan perbuatan yang melanggar moral umum, seperti berjudi, berzina, korupsi. Ini pelanggaran moral umum. Kalau hanya tidak melakukan hal-hal ini, itu belum bernilai hidup baru dalam Tuhan. Jelas, pelanggaran moral seperti itu tidak boleh dilakukan. Tetapi kalau kita sudah tidak melakukan, bukan berarti lalu kita ini sudah hidup baru. Jadi hidup baru orang percaya itu tidak ditandai dengan melakukan perubahan moral. Dari hidup dalam perbuatan yang melanggar moral menjadi orang yang taat kepada hukum moral. Tidak cukup, saudaraku. Pertobatan dan perubahan seperti yang dimiliki banyak agama dalam memahami pertobatan itu belumlah standar pertobatan yang diajarkan Injil. Kalau Injil mengajarkan pertobatan yang sesungguhnya itu adalah perubahan pola pikir secara total. Jadi fondasi berpikirnya secara fundamental dirubah, saudaraku. Lalu ya filosofi hidupnya dirombak total, saudara. Saya biasanya menunjukkan perubahan secara fundamental, cara berpikir orang Kristen yang benar itu 3. Yang pertama, we must be perfect as just your Father in heaven is perfect. Kita harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Jadi bagaimana kita belajar memiliki perilaku yang tidak bercacat, tidak bercela setiap hari. Setiap hari. Dalam segala hal. Dari menit pertama kita bangun sampai menit terakhir kita tidur dan seterusnya. Dari hari pertama kita hidup sampai hari terakhir. Ini hari pertama kita setelah bertobat ya bisa relatif, saudara. Masing-masing kita punya hari pertama pertobatan yang berbeda. Tetapi marilah kita menjadikan paling tidak hari ini kita mulai untuk hidup tidak bercacat, untuk hidup tidak bercela, saudara. Ya. Jadi pertobatan yang sejati yang membuat seseorang mengalami kehidupan atau memiliki kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, saudaraku, itu harus diperjuangkan. Dan sarana untuk itu telah disediakan oleh Tuhan Yesus. Itulah anugerah. Jadi anugerah menjadi mentah, tidak berdaya guna kalau seseorang tidak memiliki respon yang benar.
Karena kesalahpengertian mengenai hal ini, maka banyak orang Kristen yang pada dasarnya belum mengalami dan belum memiliki hidup baru di dalam Tuhan. Kita sering mendengar seseorang berkata, "Bapak ini juga sudah hidup baru. Yang tadinya tidak ke gereja, yang tadinya mungkin bukan beragama Kristen, sekarang ikut suaminya atau ikut istrinya ke gereja. Atau sekarang mulai ikut persekutuan doa, lalu terdaftar di salah satu denominasi menjadi anggota gereja. Ini sudah hidup baru," katanya. Salah. Belum tentu maksud saya. Menjadi orang Kristen lalu mulai bermoral baik, belumlah ukuran menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata, hidup keagamaanmu, artinya kebenaranmu, harus melebihi hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Ini jelas. Harus memiliki standar moral, kebenaran berkenaan dengan kelakuan yang dalam bahasa aslinya dikayusunen, melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Dikayusunen. Saudaraku sekalian, kalau hanya menjadi orang Kristen, entah karena suami atau istri atau karena faktor yang lain, itu tidak boleh dipahami sebagai kelahiran baru. Tidak boleh dipahami sebagai hidup baru dalam Tuhan. Itu belum. Hidup baru dalam Tuhan itu punya standar yang luar biasa tingginya. Nah, di sini kita menemukan betapa salahnya, betapa kelirunya kalau gereja melegalisir orang-orang baik yang berstandar moral umum sudah dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu artinya seperti Allah, like father, like son. Ketika Petrus menulis dalam suratnya, jika kamu memanggil dia Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Artinya, saudara, kalau kamu memanggil dia yang menciptakan langit dan bumi itu Bapa, kamu harus hidup dalam ketakutan. Artinya, kamu harus seperti Bapa. Sebab kalau kamu memanggil Allah itu Bapa, kelakuanmu harus seperti Bapakmu. Jangan mulut kita memanggil Allah itu Bapa, kelakuan kita tidak seperti Bapa. Lalu di ayat berikutnya, di 1 Petrus pasal 1, ayat yang ke-18, mengatakan, karena kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Muliakanlah Allah. Nah, kira-kira begitu. Sebagai anak-anak Allah Bapa yang seluruh tindakannya sesuai atau selalu sesuai dengan pikiran perasaan Bapa. Jadi kalau gereja melegalisir orang-orang yang hanya baik secara moral umum ini sebagai anak-anak Allah, bahaya. Oke, sebagai anak Allah tapi mungkin belum huios. Huios itu anak yang sah. Mungkin masih notos, artinya belum sah. Sebab pengesahan itu berpulang pada masing-masing individu. Tidak semua yang dipanggil dipilih. Sebab harus berjuang masuk jalan sempit. Jangan disimplifikasi dengan, ya pokoknya dia sudah ditentukan selamat, bagaimanapun akhirnya ke surga. Selamat itu apa? Dikembalikan ke rancangan semula. Rancangan semula itu bagaimana? Ya seperti Allah Bapa. Seperti Allah Bapa itu bagaimana? Kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela setiap hari. Yang bagaimana? Nah, yang di sini kita tidak bisa menghakimi orang lain.
Tapi yang jelas, setiap pribadi akan mengenali dirinya kalau dia dengan cerdas dan jujur mengoreksi diri sendiri. Saudaraku sekalian, gereja harus membuat jemaat tersadarkan bahwa hidup baru tidak cukup dengan memiliki moral atau norma yang baik di mata manusia. Gereja harus tegas berkata bahwa sekalipun seorang Kristen mengaku percaya, tetapi kalau kehidupannya setiap hari melukai sesama, maka ia tidak layak menjadi anak-anak Allah. Saudara perhatikan bagaimana seorang majikan memperlakukan pembantu rumah tangganya. Perhatikan bagaimana seorang majikan memperlakukan bawahannya, pegawainya, sopirnya. Dari situ kita melihat kemanusiaan seseorang. Tidak sedikit kok majikan memperlakukan pembantunya, ya, seakan-akan pembantunya itu bukan manusia. Atau kalau manusia bermartabat rendah, sehingga sewenang-wenang, saudara. Kalau manusia Allah tidak demikian. Ya, tentu kita harus menempatkan bawahan pegawai kita di tempat yang pantas. Jangan sampai mereka juga jadi rusak. Kalau mereka salah harus kita tegur, kita bisa marah. Tapi semua dalam suhu dan atmosfer bangsawan surgawi yang kelakuannya agung, saudara. Makan di satu restoran, ya, di sebuah ruko, pembantu belum makan dari pagi, ikut nyonyanya sampai sore, hanya diberi makanan dari piring kecil, diberi bihun atau mie, seperti kucing. Kalau itu bukan di restoran yang mewah, artinya itu hanya di satu restoran di mana mungkin satu piring nasi goreng bisa dihidangkan untuk pembantu rumah tangganya. Kasih, kenapa? Satu piring nasi goreng paling 25.000, 30.000. Kadang-kadang tidak sampai. Nah, cara-cara hidup seperti itu loh, saudara, ya. Pada waktu kita ada di restoran, kurang dilayani dengan baik, marah. Mentang-mentang kita itu tamu restoran, ya. Tamu rumah makan itu. Lalu bisa marah sesuka-sukanya. Itu orang bukan Kristen saja banyak yang jauh lebih baik. Santun. Nah, tidak sedikit orang Kristen malah tidak santun. Nah, coba kita periksa lah. Itu baru contoh yang masih naif. Banyak lagi. Seorang anak Allah itu dalam segala hal agung tindakannya. Dan kita harus ingat bahwa semua kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Semua telanjang terbuka. Jadi hidup baru bukanlah agama baru atau kebiasaan baru, tetapi cara berpikir yang baru yang benar-benar berbeda dengan cara berpikir manusia pada umumnya. Perubahan cara berpikir ini haruslah perubahan yang benar-benar total. Perubahan yang benar-benar radikal. Artinya perubahan sampai akarnya. Perubahan ini melahirkan sebuah gaya hidup yang berbeda dengan manusia lain. Sebab dengan cara berpikir yang baru ini, seorang anak Tuhan dapat selalu bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, harus bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Orang-orang seperti ini pantas disebut anak-anak Allah. Mereka disebut sebagai orang yang mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan
dan mengenakan kodrat ilahi. Gaya hidup anak-anak Allah inilah yang disebut hidup kekal. Hidup kekal berarti hidup yang berkualitas. Hidup kekal berarti kehidupan yang tidak berakhir nanti di kerajaan surga. Ya. Sebab soal kekekalan, neraka pun juga kekekalan. Sedangkan mereka yang tidak memiliki hidup kekal itu akan diakhiri hidupnya. Ya. Akan diakhiri hidupnya. Dan kalau hidupnya diakhiri nggak kekal. Orang-orang yang tidak memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan diakhiri di api kekal. Inilah yang Alkitab katakan sebagai kematian kedua. Yaitu ketika mereka dibuang ke dalam api kekal. Ini kematian kedua. Hidup kekal tidak dimulai nanti setelah dikubur atau di balik kubur. Hidup kekal dimulai sekarang. Semenjak masih hidup di dunia, saudaraku sekalian. Ini harus dipahami. Gaya hidup seperti ini, gaya hidupnya Tuhan Yesus. Dengan demikian, barulah kita bisa menjadi saksi Tuhan ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dalam segala hal, kita bisa menjadi saksi, artinya bisa membuktikan bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Bukan dengan perdebatan agama, bukan dengan apologetika, tetapi dengan tindakan. Tindakan yang menunjukkan kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ini bukan hal yang mudah, juga bukan hal yang sulit. Ini sangat sulit. Inilah gaya hidup anak-anak Allah yang akan sangat sukar diterima dan dimengerti oleh mereka yang masih berpola pikir anak-anak dunia. Ada banyak orang yang mau hidup wajar seperti manusia lain, tetapi harus sungguh-sungguh di dalam kebenaran dan kesucian Tuhan. Kita ini dahulu adalah anak-anak dunia yang oleh kedatangan Tuhan Yesus kita menjadi anak-anak Allah. Inilah sebenarnya keselamatan itu. Menjadi kehendak Tuhan agar kita dari anak-anak dunia yang bergaya hidup anak dunia menjadi anak-anak Allah yang bergaya hidup anak-anak Allah. Untuk perubahan ini kita harus melakukan perjuangan berat sepanjang umur hidup kita. Hidup di dunia ini hanya untuk hidup baru, diubah agar berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Ya, jadi saudaraku sekalian, inilah yang menjadi concern kita. Ada hal-hal yang luar biasa yang saudara-saudara sekalian bisa pelajari lebih banyak setiap kali saudara mengikuti program Suara Kebenaran ini. Dan sungguh, saudara akan mendapatkan hal-hal yang mengubah hidup saudara secara signifikan. Jadi ingat, percaya kepada Tuhan Yesus berarti belajar hidup baru. Hidup baru bukan hanya bermoral baik, tetapi berperilaku seperti Tuhan sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan selalu, ingat kata ini, selalu sesuai dengan kehendak Tuhan, selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Saudara, memiliki pola berpikir anak-anak Allah adalah hal yang sangat sulit, bahkan nyaris mustahil. Alkitab mengisahkan mengenai seorang pemuda yang sangat bermoral dengan ketaatannya melakukan hukum. Dan orang ini memiliki kualitas hidup yang baik. Ya. Nah, ia datang kepada Tuhan Yesus bertanya, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Beroleh hidup yang kekal maksudnya, saudaraku, hidup yang berkualitas tinggi.
hidup yang berkualitas tinggi. Dan orang yang memiliki hidup yang berkualitas tinggi ini tidak akan dihentikan di api neraka. Ia akan mendapat kesempatan hidup di dunia akan datang. Bagi mereka yang melakukan hukum sebelum zaman Injil, zaman Taurat, mereka dapat kesempatan untuk hidup di langit baru, bumi baru sebagai anggota masyarakat. Tetapi bagi mereka yang menjadi anak-anak Allah, yang Alkitab katakan memiliki karunia sulung roh, jika benar-benar mengalami hidup baru, memiliki cara berpikir seperti Tuhan Yesus, memiliki pikiran perasaan Kristus, atau yang sama dengan phroneo, memiliki pikiran perasaan Kristus itu sama dengan memiliki nurani atau phroneo dalam bahasa aslinya. Kalau memiliki phroneo Kristus itu akan menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Jadi orang kaya ini ditulis dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16-26 ingin memiliki hidup yang berkualitas, hidup kekal. Artinya hidup yang bermutu. Dan hidup yang berkualitas itu tidak dimulai nanti di belakang kubur kita, after the grave, beyond the grave. Tetapi dimulai sekarang. Dimulai hari ini, dimulai sejak hidup di dunia. Menanggapi pertanyaan orang kaya yang bermoral baik. Sebab menurut catatan dia juga seorang kepala rumah ibadah. Kepala rumah ibadah orang Yahudi ini sinagog namanya. Sinagog. Nah, Tuhan menjawab dengan pernyataan lakukan hukum. Ya. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan selanjutnya. Rupanya orang kaya ini, yang masih muda, ternyata dia sudah melakukan. Dia berkata, semua itu telah kulakukan sejak masa mudaku. Artinya, sejak dini. Dan Tuhan Yesus tidak membantah. Ini menunjukkan, saudara-saudara, saudaraku, bahwa itu orang baik, bermoral tinggi. Sebab Tuhan tidak membantah. Oh ya, kamu orang baik. Tetapi kemudian orang ini berkata lagi, Tuhan, semua sudah kulakukan, kurang apa lagi? Nah, kemudian Tuhan berkata, jikalau engkau hendak sempurna, if you want to be perfect, teleios. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang ini yang mulai bertanya. Tuhan Yesus menjawab, ini loh, kalau kamu mau hidup berkualitas, lakukan hukum. Berarti Tuhan menunjukkan bahwa kualitas hidup manusia ditentukan oleh moralnya. Melakukan hukum, saudara. Tetapi kalau mau memiliki yang lebih dari kualitas tinggi menurut umum, nah ini kehidupan anak Allah. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datanglah kemari dan ikutlah aku. Artinya kamu tidak boleh lagi terikat dengan dunia, tidak lagi punya kesenangan pribadi dan hasrat-hasrat sendiri, hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa, seperti aku lakukan, contoh dan teladani aku. Kira-kira begitu, saudara. Nah, orang ini tidak bersedia melakukan.
Dia pergi. Hatinya sedih. Dia pergi. Kok mahal ya? Gitu kira-kira. Kok harganya mahal? Dia hitung anggarannya. Walaupun dia mampu, dia tidak mau. Nah, saya tahu orang ini namanya tidak percaya. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak belajar untuk memiliki hidup baru. Ya, mungkin dia tidak menjadi jahat. Dia tetap baik, tapi tidak bisa menjadi anak-anak Allah yang terhisap dalam anggota keluarga kerajaan. Percaya itu berarti bertindak sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan hanya setuju dalam pikiran saja, atau sekedar percaya kepada sejarah mengenai kehidupan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Injil. Orang percaya adalah orang yang mengenal dengan benar pribadi yang dipercayainya, memiliki hubungan timbal balik yang baik, hubungan interaksi yang baik dan nyata dengan Tuhan, bisa peka mendengar suara Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu. Dan untuk bisa mencapai kehidupan seperti ini, saudaraku, tidak mudah, tidak sulit, sangat sulit. Bahkan kalau jujur dalam Matius 19 ayat 16-26 itu, Tuhan katakan mustahil. Bukan sulit, bukan tidak sulit, mustahil. Tetapi Tuhan mengakhiri percakapan dengan murid-muridnya dengan pernyataan yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Sebab ketika orang kaya ini kemudian pergi, lalu Tuhan Yesus berkata, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Murid-muridnya goncang, heboh. Wah, kalau begini siapa yang masuk surga? Artinya memang murid-muridnya pada mau jadi kaya. Memang mereka semua ingin kaya. Lah orang hidup kan kalau nggak ingin kaya mau apa? Pada umumnya demikian, apalagi di dunia kita yang materialistis ini. Semua juga ingin kaya, bro. Nah, Alkitab mengajarkan ingin kaya itu membawa manusia kepada kebinasaan. Sebab ingin kaya itu sama dengan cinta uang. Cinta uang. Philarguria. Philarguria itu artinya bersahabat dengan uang atau dengan materi. Philar, dari kata phileo. Percaya berarti bertindak sesuai keinginan Tuhan. Lah ini kan lebih dari sekedar bermoral baik. Dan untuk mencapai level ini seseorang harus betul-betul tidak terikat dengan dunia. Oh, seseorang harus sekolah dengan giat, kuliah dengan tekun, karir dengan sungguh-sungguh, kerja keras, cari nafkah, sukses dalam studi karir, bisnis, harus saudaraku. Tetapi tujuan akhirnya, the final goal-nya, bukan materi itu. The final goal-nya itu sebenarnya Tuhan. Nah, tapi kan manusia sekarang ingin kaya karena ingin rumahnya besar. Sudah besar tidak puas, mau sangat besar. Sudah sangat besar masih tidak puas, sangat mewah. Kan begitu. Sudah sangat mewah lagi. Atau lebih dari sangat mewah. Sudah lebih dari sangat mewah, mau apa? Tidak ada lagi. Paling membuat variasi begitu. Nah, inilah fakta hidup manusia yang fasik dan sekaligus bebal, saudara. Jadi orang kaya tadi tidak bersedia. Dia tidak mau. Maka Tuhan berkata, hitung dulu anggarannya kalau kamu mau ikut aku. Hitung dulu anggarannya kalau kamu mau.
Seperti orang kalau belanja, misalnya belanja barang di satu tempat, ya. Seorang belanja, ya, lalu orang itu berkata, "Pak, saya mau belanja barang ini. Ada barangnya enggak, Pak?" Lalu pemilik toko berkata, "Oh, ada. Barang ini ada." "Harganya berapa, Pak?" "Oh, harganya ini ada yang 5 juta sampai ada yang 30 juta. "Wah, rentangnya jauh sekali ya, Pak?" "Oh iya, ini ada yang 5 juta, ada yang 30 juta. Lalu si pembeli berkata, "Aduh, 5 juta mahal sekali ya, Pak ya. Mahal banget. Coba Pak saya lihat yang 30 juta. Lalu penjaga toko, pemilik toko berkata, "Bapak punya anggaran berapa? Bapak punya anggaran berapa?" "Ya, ada seadalah Pak, tapi kalau 5 juta ini mahal sekali nih Pak." "Loh, yang 5 juta saja you bilang mahal, bagaimana yang 30 juta? Saya boleh lihat Pak yang harga 30 juta? "Oh, ya sekarang anggaran you berapa dulu? Kalau anggarannya sudah tidak cukup, ya bagaimana saya mau keluarkan barang saya yang harga 30 juta ya, cuman capek-capekin aja. Capek-capekin aja." Saudara, ini sama dengan Tuhan Yesus. Hitung dulu anggarannya. Mau, teruskan. Nggak mau, leave it, tinggalin. Dan orang kaya itu akhirnya memang meninggalkan Tuhan dan tidak pernah menjadi pengikut. Saudara, kalau di pasar-pasar itu ya, ibu-ibu menawar barang, "Ini berapa, Ci? Ini berapa, Ci?" "Oh, ini 500.000, Bu." "Ci, boleh kurang nggak?" "Ya, Ibu mau tawar berapa?" "Boleh nggak 300.000? Lalu yang jaga bilang, "Ya Ibu, harga barang 600 ditawar 300. "Boleh-boleh dong, sah-sah saja, namanya juga orang tawar. Nggak ada KUHP-nya kali." "Oke deh, nggak bisa. Tambahin lah Bu, jangan 300. "Oke deh," kata si ibu. "Ya oke deh, 325 ya." Belum dapat Bu." Ini si ibu pergi. Si yang jaga toko sinsinya bilang, Bu, Ibu maunya berapa?" Tuh. Saudara pikir Tuhan buat begitu? Enggak. Orang kaya ini pergi, Tuhan tidak panggil. Tuhan Yesus tidak bilang, sebentar Mas maunya berapa? Sekarang, you maunya apa? Enggak, pergi aja situ. Ikut Tuhan itu kan bukan murahan. Tuhan itu memang maha murah, tapi tidak murahan. Jangan dianggap murah. Pokoknya ke gereja, jadi Kristen, masuk surga. Aduh, itu mah bodoh. Bodoh sekali. Bodoh. Tetapi berapa banyak orang seperti ini. Yang penting ke rumah ibadah, ke gereja, jadi orang beragama, ikut liturgi, ikut kebaktian. Aduh, ini saudaraku sekalian. Capek dah saudara, kalau begitu capek dah. Untuk mencapai percaya yang benar ini perlu pembelajaran yang panjang. Inilah proses pemuritan atau pendewasaan. Gereja harus menyediakan fasilitas ini dengan cukup memadai, sehingga proses ini dapat terselenggara. Gereja tidak boleh hanya menyediakan liturgi, misa, atau yang disebut kebaktian. Hal yang paling mutlak yang gereja harus berikan adalah kebenaran firman Tuhan yang murni dan keteladanan hidup pengerjanya. Jadi percaya kepada Tuhan itu berarti menuruti perintah Tuhan Yesus. Apapun. Itu anggarannya tidak terbatas. Kalau hanya menuruti hukum ya, anggarannya terbatas, saudaraku. Bisa terbatas cukup. Hukum.
Kemana sih hukum larinya? Ya segitu-segitu saja. Tetapi kalau menuruti kehendak Tuhan tidak terbatas. Tuhan kehendaknya tidak terbatas. Dan gelap kadang-kadang. Gelap. Kita harus mencarinya. Tidak mudah mengerti. Jadi kalau kita percaya itu seperti kita buka cek dengan tanda tangan ditujukan kepada Tuhan. Ya. Uang ini diserahkan kepada Tuhan. Atau barang ini diserahkan kepada Tuhan. Tanda tangan kita. Jumlahnya kosong. Serahkan ke Tuhan. Terserah Tuhan mau isi berapa. Nah, Tuhan mengisinya. Nah, Tuhan tidak mungkin mengisi sejumlah yang kita tidak mampu bayar. Tidak mungkin. Tuhan akan mengisi sejumlah yang kita mampu bayar. Nah, harus tidak terbatas. Artinya kita harus berani menganggarkan segenap hidup kita. Our whole life. Unlimited. Tidak terbatas. Nah, orang yang masih berpikir bahwa dunia ini bisa memberikan kesenangan hidup dan merasa lengkap jika memiliki fasilitas, itu orang yang tidak bisa all out, tidak bisa memberikan whole life. Ketika orang menyadari bahwa dunia tidak membahagiakan hidupnya, dunia ini semu, fata morgana. Nah, saudara baru, orang itu baru bisa berkata, Tuhan, aku hanya mau melakukan kehendak-Mu. Toh di dunia tidak membahagiakan hidupku. Kalau aku punya rumah, mobil, dan berbagai fasilitas, itu kumiliki guna kepentingan-Mu. Dan ketika segala sesuatu yang kumiliki berguna untuk kepentingan-Mu, aku bahagia. Nah, orang selama ini apa? Tidak mikir begitu. Tuhan pun dipakai sebagai alat untuk meraih dunia. Dan konyol lagi kalau ada orang Kristen, ada pembicara Kristen yang mengarahkan orang ke situ. Mari saya doakan masalahmu apa. Mari saya doakan ekonomimu lancar. Saya doakan usahamu berhasil. Bukan tidak setuju kita berhasil. Dia tidak usah didoakan oleh pendeta kalau dia sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Tuhan akan berkati. Ada hukumnya. Yang dia tabur, dia tuai. Yang mendahulukan kerajaan Allah akan menerima tambahan. Tambahannya pun bukan membuat dia punya rumah tambah banyak. Kecuali dia maklar rumah atau dijual beli rumah. Tambahannya pun supaya dia efektif untuk mengabdi kepada Tuhan. Karena ketika Alkitab mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya semua akan ditambahkan kepadamu. Ayat sebelumnya, kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jangan cuman pungut satu ayat, Matius 6:33. Lalu kita khotbahkan, kita sampaikan kepada jemaat, Tuhan akan memberkati, menambahkan. Kalau kamu mendahulukan kerajaan Allah, kalau kamu rajin ke gereja, memberi persembahan, aktif dalam kegiatan pelayanan, Tuhan menambahkan. Kan jadi salah, saudara. Saya tidak katakan aktif di gereja keliru. Bagaimanapun orang yang mengambil bagian dalam pelayanan, dari pengamatan dan bukti sepanjang perjalanan hidup saya, tidak akan dipermalukan. Kadang-kadang orang Kristen yang dengan polosnya, taunya, cuman ya pokoknya dukunglah pelayanan gereja. Itu pun diberkati. Tuhan gak bikin malu. Apalagi kalau sudah sungguh-sungguh mengerti bahwa hidup ini adalah perjuangan menjadi manusia seperti yang Tuhan kehendaki. Dan perjuangan mengajak orang lain untuk menjadi manusia seperti yang Tuhan kehendaki. Luar biasa, saudara. Nah, ketika Tuhan menyuruh orang kaya itu untuk menjual segala miliknya, membagikannya kepada orang miskin, Tuhan menutup pintu, dia mengharapkan ada sukacita kebahagiaan dari hidup ini. Mungkin Anda memandang apa yang saya katakan fatalistik. Skeptis hidup. Tidak, ini benar. Dulu juga saya tidak mau hidup dengan cara konyol begini. Ya biar saya pendeta kan saya wajar hidup seperti yang lain. Tetapi ketika kebenaran terbuka di mata saya, beda. Satu lagu yang saya kompos berbunyi begini. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini,
semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Ya, jangan harap. Kalau Anda masih berharap dunia memberi kebahagiaan, Anda tidak bisa sepenuh hati berusaha untuk melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Saudara akan membatasi. Saudara tidak menganggarkan tanpa batas untuk menjadi pengikut Kristus. Kalau sekiranya orang muda yang kaya tadi menuruti perintah Tuhan Yesus, dia menemukan hidup kekal. Dia bukan kurang bahagia. Dia akan menemukan kebahagiaan yang lebih dari sekedar memiliki harta yang berlimpah. Orang yang tidak percaya akan binasa, apolumi. Dan Tuhan berkata, apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Orang yang memilih dunia ini, nampaknya, saudaraku sekalian, orang yang memilih dunia ini, nampaknya tidak berbeda dengan orang yang memilih Tuhan dan kerajaannya. Tapi suatu hari akan kelihatan perbedaannya. Yang memilih Tuhan dalam kerajaan surga, yang tidak memilih binasa. Oleh sebab itu kita harus sejak dini berusaha untuk membenahi diri, memiliki cara berpikir Tuhan atau yang sama dengan memilih Tuhan dan kerajaannya. Jika orang seperti ini tidak sejak dini, artinya kalau kita tidak sejak dini ikut Tuhan Yesus dan berusaha mengubah cara berpikir kita nggak pernah selamat. Ingat, akhir perjalanan hidup adalah kebinasaan. Bagi mereka yang tidak mengikut Tuhan Yesus, terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Tapi akhir hidup, orang yang melakukan kehendak Allah akan dimuliakan bersama Tuhan dalam kemuliaan. Kiranya, saudaraku sekalian, kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.